Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Ilo Ekstrim. Dan semoga seluruh teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan malam ini kita akan membawakan satu kisah lagi dari Bang Pian, Ardi dan Bang Pian. Wow, kisah yang sangat menarik ya dan pasti ditunggu-tunggu ya sama teman-teman. Dan saya tuh selalu bersemangat tuh kalau bawain tentang Pian dan Ardi nih karena horor ditambah komedi itu keren pakai banget. Oke, nggak pakai berlama-lama. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, sehingga membuat kami terus bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Nggak pakai lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Tumbal pesugihan, uang basangan. Hari itu, Opik merasa sangat senang sekali. Ketika di perjalanannya menuju ke sekolah, Opik menemukan sejumlah uang yang digulung dan diikat karet tergeletak di jalan sebuah gang yang biasa dilewatinya ketika pergi dan pulang ke sekolah. Opik yang pada awalnya tidak mengira jika yang ditemukannya itu adalah uang dalam jumlah yang cukup besar. Uang sejumlah Rp150.000 itu terdiri dari pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, serta 2 lembar 50 ribuan itu sengaja digulung dan diikat dengan menggunakan karet gelang berwarna merah. Sesampainya di sekolahan, Opik pun segera membelanjakan uang yang ditemukannya tadi dengan mentraktir beberapa orang teman-teman dekatnya. Sepulangnya Opik dari sekolahan, kala itu Opik pun kembali harus melewati jalan yang dilaluinya ketika berangkat ke sekolah tadi. Dan betapa terkejutnya Opik ketika di tempatnya ia menemukan uang yang tergulung tadi. Opik melihat sosok lelaki berwajah tua namun bertumbuh pendek dengan rambut putih panjang serta daun telinga yang lebar. Pada awalnya Opik mengira jika sosok itu adalah sosok anak kecil yang sedang menggunakan topeng. Namun, ketika jarak Opik dengan sosok makhluk mengerikan itu semakin mendekat, tiba-tiba saja sosok itu melompat ke arah Opik. Karena merasa terkejut, Opik pun menutupi wajahnya dan seketika itu juga sosok makhluk menyeramkan tadi langsung menghilang tepat di hadapan wajah Opik. Sesampainya Opik di rumah, dia pun lalu merasakan tubuhnya demam dan perutnya terasa panas seolah seperti terbakar. Melihat hal itu, Mak Ella pun segera memanggil Baba Ali yang sedang menyiram tanaman di belakang rumah. Sesampainya Baba Ali di kamar Opik, Baba Ali pun dibuat terkejut kala melihat wajah anaknya yang pucat serta keringat yang terlihat mengucur deras di wajah Opik. Baba Ali pun lalu meminta Maela untuk segera membawa Opik ke dokter karena kondisi Opik yang memang sudah sangat mengkhawatirkan saat itu. Ketika Baba Ali dan Maela sudah bersiap untuk membawa Opik ke dokter, tiba-tiba saja Opik menggeliat kesakitan disertai suara rintihan hingga membuat Baba Ali dan Maela kebingungan. Melihat ada hal aneh yang menimpa anaknya tersebut, Baba Ali pun bergegas pergi ke rumah Bang Haji Belil dan meminta beliau untuk segera melihat kondisi Opik saat itu. Sementara Maela pun masih menjaga Opik sambil memberi air hangat dalam botol kaca untuk meredakan sakit yang dirasakan Opik di bagian perutnya. "Kayaknya si Opik ketempelan dah Bang," ucap Bang Haji Belil ketika ia sudah berada di dalam kamar Opik. "Usir Haji, kalau ada yang nempel di badan anak saya," balas Baba Ali kepada sahabatnya itu. "Gua coba ya." "Bismillahirrahmanirrahim," ujar Bang Haji Belil sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu, Bang Haji Belil pun juga mulai mengusap bagian perut Opik yang sedari tadi dipeganginya tersebut. Opik pun di sini kembali merintih kesakitan sambil terus memegangi perutnya dan tidak lama kemudian suara rintihan yang keluar dari mulut Opik mulai berubah menjadi suara menggeram dan terdengar parau. Opik pun kini mengalami kesurupan. Dengan tingkah yang aneh, Opik terus saja tertawa.
Bersamaan dengan itu, Bang Pian yang biasanya pulang sekitar pukul 7 malam, hari itu kebetulan pulang lebih awal. Dan betapa terkejutnya Bang Pian kala ia mendapati rumahnya yang sudah dipenuhi oleh para tetangganya yang ikut melihat kondisi Opik yang sedang kesurupan itu. Pada ngapain ya ini ya rame-rame di rumah saya? Ujar Bang Pian yang menyapa beberapa tetangganya yang sedang duduk di teras depan rumahnya. Sementara itu, dari arah dalam rumahnya terdengar suara tertawa dan suara menggeram hingga membuat beberapa orang di sana bergidik ketakutan. Ini ngapa jadi pada ketakutan begini ya? Ujar Bang Pian yang kala itu sedang melepaskan sepatu yang ia gunakan. Buruan Yan, adek lu no kesurupan. Buruan dah tolongin, ujar Bu Ita yang baru saja keluar dari dalam rumahnya. Dah, kesurupan? Si Opik kesurupan apaan? Tanya Bang Pian yang merasa heran. Ada aja setan yang mau nempel ke badannya si Opik. Imbu Bang Pian yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Ada apaan ini ya? Rame banget, ucap Bang Pian sesampainya ia di depan kamar adiknya tersebut. Yan, si Opik adek lu nih ketempelan, jawab Maela yang langsung menghampiri Bang Pian. Buruan Yan, tolongin no adek lu, imbu Maela lagi. Lah, itu udah dipegang sama aki-aki, celetuk Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil melirik tajam ke arah Bang Pian. Pergi, jangan dekat-dekat. Aku tidak suka denganmu, ujar sosok yang merasuki tubuh Opik. Idih, siapa juga yang demen sama lu? Dasar aki-aki PA, jawab Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil kembali menatap tajam ke arahnya. Bukan, maksud saya bukan Abang Haji. Maksud saya itu tuh aki-aki yang ada di dalam badan Opik. Ibu Bang Pian menjelaskan. Canda aja lu. Buruan dah tolongin adek lu nih, seru Baba Haji Ali sambil melempar Bang Pian dengan bantal kecil yang ada di samping tubuh Opik. Ya, jawab Bang Pian yang langsung pergi ke arah kamar mandi. Dah, dia malah meret. Ini gimana adek lu? Tanya Baba Ali yang merasa kesal dengan Bang Pian. Ya bentar Mbak, saya bersihin badan dulu ayah. Saya ambil wudhu dulu biar cakep, jawab Bang Pian yang malah membuat para tetangganya tersenyum. Ayah, lagu lu manggil gua ayah, dasar bocah PA, balas Baba Ali kesal. Gimana Bang Haji? Udah pergi belum tuh aki-aki? Tanya Bang Pian yang kini sudah selesai berwudu. Berat Yan, jawab Bang Haji Belil singkat. Ya kalau berat kita gotong bareng, jangan diangkat sendirian, bisa kondor nanti. Jawab Bang Pian yang membuat Bang Haji Belil tersenyum. Lu bercanda mulu dah lu Len, dasar lu mah, saut Baba Ali kesal. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Bang Pian sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Opik. Bang Pian pun mulai terlihat khusyuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sambil terus menunjuk ke arah kepala adiknya itu. Dan apa yang dilakukan Bang Opik itu ternyata membuat sosok yang ada di dalam tubuh Opik mulai mengerang kesakitan. Bang Pian yang terlihat mulai menggerak-gerakan tangannya itu kini membuat tubuh Opik mulai menggeliat. Bisa-bisaan lu Yan, celutuk Baba Ali yang membuat Bang Haji Belil tersenyum. Lu mau pergi sendiri? Apa kudu gue usir? Ucap Bang Pian yang terlihat memejamkan kedua matanya. Sosok yang ada di dalam tubuh Opik pun kini hanya menggeram dan terus menggeliat ketika Bang Pian mengucapkan kata-katanya tadi. Minta yang lain loh, Bismillahirrahmanirrahim, ujar Bang Pian sambil menggenggam tangannya yang tadi menunjuk ke arah Opik dan dengan seketika tubuh Opik mulai terkulai dengan lemas. Bang Pian pun di sini segera meminta untuk diambilkan botol untuk mengurung sosok yang tadi sudah merasuki tubuh adiknya. Tapi karena kekuatan sosok gaib tersebut ternyata sangat kuat, Bang Pian pun tidak mampu menahan energi dari sosok makhluk gaib tersebut. Akhirnya Bang Pian pun memilih untuk melepaskan genggaman tangannya itu ke arah atas rumah. Dan seketika itu juga suara ledakan pun terdengar cukup keras dari arah genting rumah Baba Ali tersebut. Alhamdulillah, ujar Baba Ali dan semua orang yang ada di dalam rumahnya. Setelah sebelumnya sempat dibuat kaget dengan suara ledakan itu, mereka akhirnya bersyukur karena Opik sadar kembali saat itu juga.
Alhamdulillah, akhirnya lu punya juga kebiasaan Pian, celetuk Baba Ali sambil tersenyum dan menepuk-nepuk pundak Bang Pian. Biasanya lu kan bisanya ngerepotin gua doang. Ya sekarang lu alhamdulillah udah bisa nolongin orang. Imbu Baba Ali lagi. Bang Pian pun yang tahu jika permasalahannya di rumah ini belum selesai, hanya terdiam. Sosok pemuda yang senang sekali bercanda itu pun kini terlihat murung dengan wajah yang semakin terlihat pucat. Mbak, pindahin Opik dah. Biar sementara si Opik tidur di kamar saya dulu, ujar Bang Pian dengan mimik wajah yang terlihat serius. Lalu ngapa deh ya, Nek? Muka lu kok jadi pucat begitu? Tanya Baba Ali yang merasa heran dengan sikap Bang Pian. Urusan kita belum beres, Mbak. Sosok makhluk itu masih ngincer si Opik. Kayaknya Opik udah ngambil sesuatu yang bukan hak dia deh, Mbak. Ujar Bang Pian menjelaskan lagi. Astagfirullah. Emang adek lu nyorong apaan? Tanya Baba Ali yang merasa penasaran dengan apa yang sudah dikatakan Bang Pian. Mana saya tahu, Mbak. Ntar aja, tanyain sama si Bontot. Balas Bang Pian yang segera beranjak keluar dari dalam kamar adeknya. Hah, Pian, ini adek lu pergi mana jadinya? Tanya Maela kepada Bang Pian. Lah, orang kata suruh mindahin ke kamar saya. Pakai nanya lagi. Balas Bang Pian dari arah ruang tamu rumahnya. Tubuh lemas Opik pun segera diangkat oleh Baba Ali ke arah kamar Bang Pian, dan setelah terlihat membaik, Baba Ali pun di sini segera menanyakan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Opik ketika tadi ia sekolah. Pik, emangnya lo habis ngambil barang siapa? Tanya Baba Ali yang kini duduk di samping tubuh Opik. Saya kagak ngambil barang siapa-siapa, Mbak. Jawab Opik dengan suara lirih. Itu kata bang lu udah ngambil sesuatu yang bukan hak lu, ujar Baba Ali menegaskan. Saya nemu, Mbak, bukan ngambil, beneran, balas Opik menjelaskan. Lah, emangnya lu nemu apaan sih, Tong? Kok sampai bisa kayak gini? Tanya Maela yang merasa khawatir dengan kondisi anak bungsunya tersebut. Saya tadi nemu duit, Mak, jawab Opik yang memancing Bang Pian masuk ke dalam kamar. Sama duit aja, ijo mata lu. Emangnya banyak apa tuh duit, Pik? Tanya Bang Pian kepada adiknya. Duitnya tadi digulung, habis itu diikat karet, Bang. Jadi tadi ya saya ambil aja, ujar Opik menjelaskan kembali. Emang berapa duit yang lu ambil? Tanya Bang Pian lagi. 150.000, Bang, jawab Opik yang membuat Baba Ali, Bang Pian, dan Maela terkejut. Lah, banyak Tong ya, balas Baba Ali singkat. Bang, kita balikin aja deh, Bang, biar anak kita kagak ngapa-ngapa lagi, seru Maela kepada Baba Ali. Ya kalau belum dia pakai sih bisa, Mak, dibalikin. Lah, tapi kalau udah dipakai jajan ya kagak bisa, sahut Bang Pian. Pik, duitnya lo kemanain? Tanya Baba Ali yang terlihat mulai cemas. Ini, Mbak, udah Opik buat jajan yang 50.000, ujar Opik sambil memberikan sisa uang yang tadi ia temukan. Waduh, dia pesta pora tadi. Jajan lu banyak amat, pantesan aja lu langsung ketempelan aki-aki kuntet. Balas Bang Pian sambil menggelengkan kepalanya. Ya terus bagaimana ini, Yan? Lu bisa nolongin adik lu kagak? Tanya Baba Ali yang makin terlihat khawatir. Makanya lain kali kalau lu nemu apa-apa aja di jalan jangan langsung main ambil aja. Kalau begini kan jadi ribet, seru Bang Pian menjelaskan kepada adiknya. Udah dah, uangnya kita ganti aja deh, Yan, ya. Terus kita balikin lagi ke tempatnya, ujar Maela kepada Bang Pian. Ya tidak semudah itu, ibuku sayang. Itu ibarat kata jebakan Batman. Duit itu emang sengaja ditaruh di jalan dengan tujuan biar diambil sama orang. Dan orang yang udah ngambil itu duit bakalan cilaka. Karena ya duit itu semacam media bakal nyari tumbal, balas Bang Pian mencoba menjelaskan. Perkataan dari Bang Pian itu pun sontak membuat Maela terkejut dan mulai merasa khawatir dengan keadaan Opik. Maela dan Baba Ali pun lalu meminta Bang Pian untuk segera pergi ke rumah Ardi untuk meminta pertolongan kepada Ardi agar mau membantu keluarga mereka yang sedang mengalami masalah ini. Idih, pada lupa si Ardi sekarang di pesantren.
Pan minggu kemarin je pamitan ke sini, jawab Bang Pian yang membuat Mak Ella terkejut. Astagfirullah, Mak lupa Yan, Mak lupa juga kan Opik udah SMA sekarang. Astagfirullah, ujar Mak Ella yang kembali merasa cemas. Insya Allah nanti biar Pian deh ngurusin masalah itu. Kalau Pian emang udah kagak mampu, Baba cari kiai apa ustadz ya, balas Bang Pian yang membuat Baba Ali dan Mak Ella kembali merasa tenang. Ya Dayan, mudah-mudahan dah lu bisa ngatasin. Nih duitnya ntar Baba genepin lagi ya, biar jadi 150.000 lagi, balas Baba Ali sambil memberikan uang yang ditemukan Opik tadi. Lu juga sih Pik, jangan lagi-lagi dah lah ngambil apa yang bukan hak kita. Mau nemu kek, mau apa kek, imbu Baba Ali menasehati Opik. Ketika malam hari tiba, tubuh Opik pun kembali terserang demam tinggi dan mulai mengalami mual serta perut yang terasa sakit. Baba Ali dan Mak Ella yang mulai khawatir pun lalu diminta untuk memanggil Bang Haji Belil serta Bang Beni dan Pendo serta yang lainnya untuk membantu Bang Pian melawan kekuatan makhluk gaib yang kembali lagi menyakiti Opik. Sesampainya Bang Haji Belil, Bang Beni dan Bang Pendi serta Bang Encom dan juga Pade Kamso, Bang Pian pun lalu meminta tolong kepada mereka untuk membacakan surah Yasin di rumahnya sampai Bang Pian dapat menghadapi makhluk itu secara langsung. Bang Pian yang berada di dalam kamar sendirian pun mulai mencoba untuk melakukan komunikasi dengan sosok yang kini mulai menyerang Opik dengan sangat beringas. Bang Pian yang mulai khawatir ketika mendengar suara adiknya merintih kesakitan pun tiba-tiba merasa tubuhnya dingin dan perlahan-lahan pendengarannya menjadi sunyi. Entah apa yang terjadi pada diri Bang Pian saat itu. Namun ketika Bang Pian duduk di dalam kamar Opik dan terus berdoa, tiba-tiba saja pandangan mata batinnya melihat sosok-sosok makhluk gaib berkelebat dari segala arah. Dan setelah Bang Pian membuka kedua matanya, energi hitam yang sangat kuat pun mulai ia rasakan. Menurut Bang Pian, saat itu adalah pertama kalinya Bang Pian membuka mata batinnya yang selama ini telah ditutup oleh Ardi. Dan selama ini ternyata Bang Pian banyak belajar dari Ardi tentang cara untuk mengatasi makhluk gaib jahat yang berkaitan dengan santet, pelet, dan juga tumbal. Selain itu, Bang Pian yang sudah mengalami mati suri pun kini dengan mudah dapat membuka mata batinnya atau indera keenamnya serta melepas sukmanya. Tapi untuk melepas sukma Bang Pian belum berani melakukannya karena Bang Pian belum memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat pagar gaib yang kuat. Bang Pian yang sudah dapat membuka mata batinnya pun segera beranjak keluar dari dalam kamar Opik dan menuju ke kamarnya, di mana di kamar itu Opik sedang merintih kesakitan. Sesampainya di kamarnya, Bang Pian pun dapat melihat sosok makhluk gaib berwajah sangat tua dengan banyak keriput serta rambut putihnya yang panjang dengan daun telinga yang sangat lebar. Tubuh sosok makhluk gaib itu sangatlah pendek, tapi juga gemuk. Sosok tersebut terlihat sedang duduk tepat di atas perut Opik sambil mengguncang-guncangkan kedua kakinya. Melihat hal tersebut, Bang Pian pun dibuat terkejut sekaligus marah oleh apa yang sudah dilakukan sosok menyeramkan itu. Astagfirullahaladzim. Woi Mickey Mouse, enak-enakan lu duduk uncang-uncang angge di atas perut adek gua. Turun kagak lu? Hah? Turun, ujar Bang Pian yang sontak membuat Maela terkejut. Dasar setan budek, lu kagak denger noh baba gue lagi pada ngaji. Masa kagak ada takut-takutnya lu, imbu Bang Pian lagi. Mak, ambilin sapu lidi mak, biar Pian gebukin nih aki-aki yang nyakitin Opik, pinta Bang Pian kepada Maela. Dan sambil menunggu Maela mengambil sapu lidi yang diminta, Bang Pian pun mencoba menarik energi hitam dari sosok makhluk gaib yang menyeramkan tapi juga menggelikan itu. Menurut Bang Pian, sosok makhluk gaib itu tidaklah menakutkan, tapi sangat berbahaya karena sosok tersebut memiliki kesaktian yang cukup tinggi. Tarik-menarik energi pun mulai terjadi ketika itu. Bang Pian yang mulai menyadari jika sosok yang sedang dihadapinya itu tidak terpengaruh dengan apa yang sudah dibacakan oleh Baba Ali, Bang Haji Belil, Bang Beni, dan Bang Pendi, serta yang lainnya pun mulai mencari kelemahan sosok tersebut. Saat itu, Bang Pian pun sempat terfikirkan sebuah cara yang sangat beresiko
Tapi akhirnya cara itu pun urung dilakukan, mengingat kekuatan dari makhluk gaib tersebut sangatlah kuat. Setelah Maela datang dengan membawa sapu lidi yang diambilnya dari kamar, Bang Pian pun langsung membacakan sebuah amalan yang sudah diajarkan oleh Ardi beberapa waktu yang lalu. Dan ketika Bang Pian selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran pada sapu lidi yang ia pegang kala itu, Bang Pian pun di sini mulai memukuli sosok tersebut dengan sapu lidi yang sudah diberikan bacaan-bacaan tadi. Sosok makhluk gaib itu pun lalu sontak berdiri dan dengan cepat berpindah tempat. Jika sebelumnya sosok makhluk gaib itu duduk-duduk di atas perut Opik, kini ia berpindah ke atas meja yang ada di dalam kamar. Bang Pian pun terus mengejar sosok tersebut sambil terus menyabetkan sapu lidi yang masih ia genggam. Namun, lagi-lagi sosok makhluk gaib tersebut berpindah tempat dengan sangat cepat. Mendapati hal itu, Bang Pian pun lalu mencoba cara lain dengan berusaha menangkap langsung sosok makhluk gaib tersebut ketika dia akan berpindah tempat. Namun, sepertinya hal itu sangat sulit dilakukan karena sosok makhluk gaib tersebut sangatlah cepat ketika bergerak. Karena sudah merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan sosok makhluk gaib tersebut, Bang Pian pun lalu melemparkan sapu lidi tersebut ke arah sosok makhluk gaib yang terkesan meledeknya tadi. Dan ketika sosok makhluk gaib tadi ingin berpindah tempat lagi, Bang Pian pun dengan cepat menarik rambut panjang dari sosok makhluk gaib kerdil tersebut. Dan tepat seperti dugaan Bang Pian, sosok tersebut malah menyerangnya dengan kekuatan penuh sehingga Bang Pian pun kala itu terpental ke arah dinding kamarnya. Astagfirullah, suwe juga loh, ujar Bang Pian sambil memegangi dadanya. Di saat yang bersamaan, Bang Pian pun sekilas melihat kilatan cahaya merah yang mengelilingi kamarnya. Dan saat itu, Bang Pian yakin jika cahaya merah itu adalah pagar gaib yang digunakan makhluk tersebut untuk melawan energi dari arah luar. Energi yang datang dari pengajian yang sedang dilakukan oleh Baba Ali dan juga Bang Haji Belil dan yang lainnya seperti tertahan oleh cahaya merah tersebut sehingga sosok makhluk gaib itu tidak merasakan apapun ketika mendengar suara pengajian yang masih terus berlangsung di ruang tamu rumah Baba Ali itu. Astagfirullah, pelajaran gue belum nyampe ke bab dinding gaib lagi. Gimana nih ya? Mana udah lemes lagi badan gue, bisik Bang Pian dalam hatinya. Tidak lama setelah itu, Bang Pian pun mendengar suara yang tidak asing lagi di telinganya. Ya, suara yang sebelumnya pernah menyelamatkan nyawanya itu terdengar jelas menuntun Bang Pian untuk menghancurkan dinding gaib yang telah dibuat oleh sosok makhluk gaib tersebut. Dengan seksama, Bang Pian pun mendengarkan suara itu yang ternyata adalah suara dari kakek Abdul. Ya, suara itu mengajarkan kepada Bang Pian bacaan-bacaan yang harus ia baca. Perubahan di sini pun mulai terjadi ketika Bang Pian dengan kedua matanya yang terpejam itu mulai membacakan doa-doa yang diajarkan oleh kakek Abdul saat itu. Sosok makhluk gaib yang berwujud kakek tua kerdil itu pun mulai merasa kepanasan dan memegangi dua telinganya yang sangat lebar tersebut. Bacalah terus amalan itu, dan ketika masalah ini selesai nantinya, kau juga harus mulai berpuasa agar dapat menggunakan sebagian kecil dari ilmu Allah ini, ujar suara sosok kakek Abdul yang terdengar jelas di telinga Bang Pian. Dari pandangan mata Bang Pian, cahaya merah yang menutup rapat kamarnya itu tiba-tiba saja meredup dan mulai muncul retakan-retakan di sekelilingnya. Tidak lama kemudian, cahaya yang membentuk dinding tersebut pun hancur hingga membuat sosok makhluk gaib yang tadi menyakiti tubuh Opik itu mulai menggeliat kepanasan. Tapi tiba-tiba saja muncullah sosok manusia berpakaian serba hitam yang langsung membawa sosok makhluk gaib itu pergi, dan dengan cepat suasana di dalam kamar Bang Pian kembali menjadi tenang. Alhamdulillah, bisik Bang Pian dalam hatinya. Walaupun sosok makhluk gaib tadi berhasil pergi setelah diselamatkan oleh seseorang yang terlihat berpakaian serba hitam tadi, tapi setidaknya Bang Pian dapat mencegah adiknya dari gangguan sosok makhluk mengerikan tadi. Tidak lama kemudian,
Baba Ali dan juga Bang Haji Belil serta yang lainnya pun telah menyelesaikan pengajian, dan Baba Ali pun segera menyusul Bang Pian dan Maela ke dalam kamar di mana Opik kini sudah terlihat tertidur pulas. "Bagaimana ya?" tanya Baba Ali sambil terus memandang ke arah Opik. "Alhamdulillah, Mbak. Sosok jin yang tadi udah nyakitin si Opik udah pergi. Dia ditolongin sama dukun yang miara dia tuh," jawab Bang Pian, yang membuat Baba Ali dan juga Maela merasa lega. "Alhamdulillah," seru Baba Ali dan juga Maela. "Tapi kayaknya nih masalah belum kelar dah, Mbak. Itu dukun yang udah masang duit tumbal di jalanan, itu masih mau ngambil tumbalnya yang udah ngambil duit itu," ujar Bang Pian menjelaskan. "Duh, terus bagaimana, Yan? Apa kita bawa aja si Opik sama orang yang lebih ngerti?" tanya Maela yang mulai mengkhawatirkan kondisi anak bungsunya tersebut. Coba nanti Pian tanya dulu ke Ardi deh, Mak. Mungkin aja si Ardi bisa bantu," jawab Bang Pian yang membuat Baba Ali dan juga Maela bingung. "Nah, lu pergi mana sih, Yan? Kan si Ardi lagi di luar kota. Dia kan udah berangkat ke pesantrennya," balas Baba Ali yang merasa kebingungan. "Ya nanti Pian minta nomor telepon pesantrennya ke Pak Junedi. Nanti kita telepon interlokal dari sini," jawab Bang Pian yang langsung mendapat anggukan kepala dari Baba Ali dan juga Maela. Sekitar pukul 1 malam, ketika Bang Haji Belil, Bang Beni dan juga Bang Pendi serta yang lainnya sudah pulang, tiba-tiba saja Bang Pian merasakan ada sebuah energi besar yang datang menyerangnya. Suasana di rumah Baba Ali pun dengan sangat cepat berubah menjadi panas, dan Opik pun kini mulai terdengar kembali merintih kesakitan. Serangan gaib itu ternyata tidak hanya menyerang Opik semata, namun serangan itu juga ditujukan kepada seluruh keluarga Bang Pian. Merasakan adanya energi besar yang datang, Bang Pian pun segera keluar dari dalam kamar Opik. Padahal baru saja Bang Pian merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan hal tersebut sungguh sudah membuat Bang Pian kesal saat itu. "Astagfirullahaladzim, dia datang lagi. Mana bawa pasukan lagi," ujar Bang Pian yang kala itu juga didengar oleh Baba Ali yang ada di dalam kamarnya. "Apaan sih, Yan? Udah gila kali lu ya, ngomong sendirian tengah malam?" tanya Baba Ali yang merasa bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bang Pian. "Idih, saya dikata gila. Baba aja kagak ngeliat. Noh, setan aki-aki kuntet dia datang lagi. Mana sekarang bawa rombongan lagi," balas Bang Pian sambil menunjuk ke arah sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak itu. "Pantesan ya, hawanya jadi panas banget," seru Baba Ali sambil mendekat ke arah Bang Pian. "Nah, lu emang bisa ngadepin setan? Hah?" tanya Baba Ali yang kini merasa biasa saja. "Satu aja, Mbak, saya udah ngap-ngapan. Apalagi ini selosin lebih," ujar Bang Pian sambil jari telunjuknya terus menghitung sosok-sosok makhluk gaib yang kini ada di hadapannya. "Nah, kan ada 11 biji itu setan kuntet. Udah kayak anak TK yang mau masuk kelas," ujar Bang Pian ke arah sosok makhluk gaib itu berada. Candaan Bang Pian itu rupanya memancing sosok orang yang tadi sore dilihat Bang Pian menyelamatkan sosok jin tua yang menyerang Opik. Sosok orang itu pun kini berdiri di antara sosok makhluk-makhluk gaib kerdil yang memandang tajam ke arah Bang Pian dan juga Baba Ali. Silakan, silakan tertawa sepuasnya. Sebentar lagi saya akan membuat kalian semua sakit, lalu mengambil sukma salah satu dari kalian yang telah mengambil uang tumbal yang sudah saya pasang tadi," ujar sosok dukun berpakaian serba hitam tersebut. Ya, sosok dukun yang sedang meraga sukma tersebut dengan lantang menyampaikan apa yang menjadi tujuannya mendatangi rumah kediaman Baba Ali malam itu. Dan dukun yang memiliki ilmu tinggi itu akan mengerahkan jin-jin peliharaannya untuk menyerang Bang Pian dan juga Baba Ali saat itu. "Widih, pelatihnya sekarang ikut datang. Itu pada setan cebol peliharaan lo? Ah, emang pada momen bola di mana?" tanya Bang Pian sambil memejamkan kedua matanya dan mulai membacakan amalan-amalan yang pernah dipelajarinya dari Ardi. Selain kalah jumlah, Bang Pian pun kalah dari segi penguasaan ilmu. Selain makhluk-makhluk gaib itu berilmu tinggi, tentu sosok sang dukun pun memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada sosok makhluk-makhluk peliharanya tersebut. "Dasar manusia bodoh," balas sang dukun yang kini sudah bersiap untuk mengerahkan pasukannya tersebut. "Ya Allah, jika hamba harus mati hari ini, hamba pasrah.
Tapi hamba minta lindunginlah keluarga hamba ya Allah ya Rob, ujar Bang Pian dalam hatinya. Ketika energi besar dari para makhluk gaib kerdil itu mulai melesat ke arah Bang Pian, tiba-tiba saja muncul perisai gaib yang melindungi tubuh Bang Pian dan juga tubuh Baba Ali. Suara benturan antara energi dari sosok makhluk gaib itu menimbulkan suara ledakan yang membuat Maela dan Opik terbangun. Bukan keajaiban yang datang menyelamatkan Bang Pian dan juga keluarga Baba Ali tentunya, tapi dinding gaib itu datang bersama sosok kakek Abdul dan juga Ardi. Kedatangan Ardi dan juga sosok kakek Abdul tersebut sontak membuat Bang Pian tidak henti-hentinya berucap syukur dalam hatinya. Dan tidak hanya itu, Bang Pian pun terlihat menitikkan air matanya ketika mengetahui sahabatnya telah datang bersama kakek Abdul untuk menyelamatkannya dan juga keluarganya. Alhamdulillah, terima kasih ya Rob, ujar Bang Pian lirih. Kagak usah nangis kali Bang, tambah jelek kelihatannya, celetuk sosok Sukma Ardi yang kini berdiri bersama kakek Abdul tepat di depan Bang Pian dan juga Baba Ali. Alhamdulillah, lu datang lagi sobat. Emang cuma lu dah sobat paling baik gua. Bontot, bontot, seru Bang Pian yang membuat Baba Ali keheranan. Ngapain sih Yan? Dari tadi gue lihat lu pasrah banget. Terus kagak lama lu nangis. Abis gitu sekarang lu girang. Ada apaan? Ujar Baba Ali yang membuat Sukma Ardi tersenyum. Ah Baba mah kagak ngerti dah. Susah dijelasin juga. Sekarang mendingan Baba masuk ke kamar Opik. Dan ntar kena energi gaib di sini malah berabe. Balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala dari Baba Ali. Jangan bersikap angkuh. Masih ada langit di atas langit. Dan sekarang aku minta segeralah bertobat, wahai dukun sesat, ujar kakek Abdul yang sangat geram melihat sukma dukun tersebut yang kini mulai mengeluarkan energi hitam yang sangat besar. Dan tanpa menjawab perkataan dari kakek Abdul, sang dukun yang matanya kini terlihat menjadi merah itu pun langsung memerintahkan makhluk-makhluk gaib peliharaannya untuk menyerang kakek Abdul, Ardi dan juga Bang Pian. Tapi tanpa ampun lagi, kakek Abdul pun langsung mengeluarkan kain putih gaib seperti yang dimiliki Ardi untuk meringkus semua makhluk gaib yang melesat ke arahnya. Dan hanya dengan sekejapan mata, sosok-sosok makhluk gaib tersebut pun dapat diringkus dan langsung dibakar oleh kakek Abdul. Mengetahui sosok peliharaannya telah tumbang, sosok Sukma dukun yang berpakaian serba hitam itu pun langsung menyerang kakek Abdul dengan kekuatannya yang sangat besar. Dua energi besar pun beradu dalam rumah Baba Ali saat itu. Dan akibatnya rumah Baba Ali pun terasa bergetar hebat hingga menjatuhkan beberapa barang yang tergantung di dinding rumahnya. Mengetahui jika efek dari pertempuran itu sangat berbahaya bagi keluarga Bang Pian, kakek Abdul pun lalu meminta Ardi untuk pergi ke sebuah tempat saat itu. Dengan memberikan kode anggukan kepalanya, kakek Abdul pun sempat membuat sang dukun kebingungan kala itu. Biar cucuku yang akan mengurus jasadmu. Walaupun rumahmu dikelilingi pagar hitam gaib yang cukup kuat, tapi aku yakin cucuku dapat mengganggu jasadmu di kamar itu, ujar kakek Abdul yang sontak membuat sang dukun terkejut. Tanpa berpikir panjang lagi, sosok dukun yang sepertinya juga sudah tahu atas kemampuan Ardi itu langsung melesat ke arah Ardi pergi tadi. Begitu juga dengan kakek Abdul. Sosoknya tiba-tiba saja menghilang dari pandangan Bang Pian sambil berucap akan kembali lagi setelah menyelesaikan urusannya dengan sosok dukun tadi. Seketika itu juga, hawa panas di rumah Baba Ali pun menghilang. Suasana pun menjadi sejuk setelah kepergian dukun yang bermaksud mengambil Sukma Opik dan menjadikannya tumbal. Tidak lama kemudian, Baba Ali pun keluar dari dalam kamar tempat Opik dan juga Maela berada. Baba Ali pun mengatakan kepada Bang Pian bahwa kondisi Opik saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Yan, alhamdulillah si Opik udah kagak kesakitan lagi. Badannya juga udah kagak panas lagi, seru Baba Ali yang baru saja keluar dari dalam kamar Opik. Alhamdulillah Mbak, tadi si Ardi sama kakek Abdul datang nolongin kita, balas Bang Pian menjelaskan kepada Baba Ali. Alhamdulillah. Kalau si Ardi sama kakek Abdul datang lagi, jangan lupa ucapin terima kasih. Bilang dapat salam dari Jakaria Ali bin Pulan ya, ujar Baba Ali sambil tersenyum.
Iya, Mbak, mudah-mudahan kakek Abdul sama Ardi datang lagi. Nanti saya sampein dah salam Baba buat kakek Abdul. Balas Bang Pian lagi. Ya udah dah, kalau gitu Bapak tidur dulu. Ngantuk banget ini. Sambung Baba Ali yang langsung berjalan menuju ke kamarnya. Bang Pian yang malam itu berniat menunggu kedatangan sosok Sukma, Ardi dan juga kakek Abdul pun mulai tidak kuasa untuk menahan rasa kantuknya. Bang Pian pun lalu memilih membaringkan tubuhnya di atas kursi sofa yang berada di ruang tamu rumahnya. Dan setelah itu, Bang Pian pun mulai terlelap. Tidak lama setelah itu, Bang Pian pun seperti bermimpi sedang bersama Ardi dan juga kakek Abdul. Kakek Abdul kala itu meminta kepada Bang Pian untuk berpuasa agar batinnya makin terasa serta untuk dapat menggunakan amalan-amalan yang telah diijazahkan kepadanya. Bang Pian pun juga harus rajin berpuasa di hari Senin dan Kamis. Dan setelah menjelaskan semua tentang apa yang terjadi kepada sang dukun yang memang mencari tumbal lewat media uang di jalan tersebut, kakek Abdul dan juga sosok Ardi pun berpamitan kepada Bang Pian. Bang Pian pun di sini kembali memeluk tubuh Ardi dengan erat seolah enggan berpisah dari sahabatnya tersebut. Tapi karena memang Ardi yang harus kembali ke pesantren tempatnya mulai belajar ilmu agama, mau tak mau Bang Pian pun segera melepaskan pelukan eratnya kepada sahabatnya tersebut. Besok aja Abang telepon ke pesantren tempat saya belajar jam 1 siang ya Bang, ujar Ardi yang langsung berpamitan dan melesat pergi dari hadapan Bang Pian. Bang Pian yang tidak kuasa menahan rasa haru di dalam hatinya itu pun kembali menangis sedih, dan tidak lama kemudian Baba Ali pun lalu membangunkannya sambil meledek Bang Pian. Nangis mulu lu, katanya mau kawin, tapi diem-diem nangis lagi, cengeng lu, ujar Baba Ali yang sudah duduk di samping Bang Pian. Apaan sih gua, masih pengen nangis, nih kelilipan, sahut Bang Pian yang segera beranjak pergi ke kamar mandi. Setelah bersiap untuk pergi ke masjid yang berada di dekat rumahnya, Bang Pian pun lalu memberikan uang yang kemarin ditemukan Opik dan membuatnya hampir celaka itu. Bang Pian pun lalu meminta kepada Baba Ali untuk memasukkan uang itu ke dalam kotak amal masjid dengan niat bersedekah. Setelah pagi datang, Bang Pian pun langsung menceritakan apa yang sudah dialaminya semalam kepada Baba Ali dan juga Opik. Bang Pian pun di sini juga menasihati sang adik Opik agar tidak lagi mengambil begitu saja apapun yang ditemukannya di jalanan. Selesai. Wow, luar biasa. Sekali lagi Ardi dan Pian ya. Bang Pian ya, saya pribadi malah sukanya karena Bang Pian ya. Jadi di sini kembali lagi Bang Pian mengocok perut kita dengan kekocakannya, dan juga yang luar biasa di sini adalah ternyata setelah mati suri kemarin tuh Bang Pian tuh berubah ya, jadi bisa indera keenamnya lebih berfungsi ya. Dan luar biasa horornya dapat, dan pengetahuan tentang pesugihan salah satunya adalah uang basangan ya teman-teman. Jadi di sini mungkin bisa menjadi apa ya, rem buat kita dan pengetahuan buat kita yang sangat berguna, bahwa ketika kita menemukan uang di jalan ya, uang di jalan, jadi itu jangan langsung senang ataupun langsung dipakai buat apa. Paling tidak kita cari tahu dulu nih, intinya uang ini milik siapa, dan ya itu untuk menghindari hal-hal pesugihan uang basangan yang memang uang basangan ini sengaja dibuang di jalan, dan mereka pelaku pesugihan ilmu hitam ini ya mencari tumbal dengan cara acak ya, random. Jadi mereka memang sengaja mencari tumbal dengan acak, yang mana orang yang sudah mengambil uang tersebut dan membelanjakannya, apalagi dalam berbentuk makanan sehingga dimakan, maka itulah tumbal yang langsung diambil. Dan itu hampir terjadi dengan adik dari Bang Pian, yaitu Opik, yang sudah memang salah satu ciri-cirinya adalah uang tersebut diikat karet ya, jadi bergumpal gitu diikat karet, dan biasanya itu uang basangan itu dalam jumlah yang banyak. Jadi kenapa dalam jumlah yang banyak ya? Kan harusnya kalau cari tumbal nggak usah banyak-banyak gitu. Karena apa? Kalau uang banyak pasti dipakai. Dan karena kalau kayak kita nemu uang 10.000 kan kadang malas apa kita ambil, atau ntar kita kasih lagi ke orang, atau intinya orang-orang sekarang tuh kalau melihat uang yang ya jumlahnya mungkin nggak banyak, nggak terlalu bersemangat ya. Tapi itulah. Jadi untuk lebih menarik sih ya, kalau menurut saya. Luar biasa kisahnya.
Dan kisah yang ditulis oleh penulis favorit kita yaitu Mas Untung Prasetyo. Oh iya, ini sorry nih, sedikit agak membahas ya. Jadi kemarin itu ada yang bilang, Bang Ilo, ini kan kisah Bang Pian ini ditulisnya bukan sama Mas Untung. Di beberapa playlist, salah satu subscriber kita bikin playlist ya. Itu bukan tulisan Mas Untung, tapi dulunya ditulis Om Ganteng. Jadi begini, sedikit saya kasih clue. Mas Untung ini tadinya ingin membuat salah satu akun lagi untuk di-up di salah satu media sosial ya, untuk media baca ya, salah satu media baca, tapi dengan akun yang berbeda yang namanya Om Ganteng. Jadi mohon maaf di sini bukan berarti untuk membuat teman-teman bingung, tapi memang pada awalnya kisah Ardi dan Pian ini ingin di-up ke salah satu media baca itu dengan akun barunya Mas Untung. Tapi setelah berjalan ke sini, Mas Untung juga sudah memberikan izin ke kita, udah tulis aja Mas Untung ya. Jadi gitu ya, mungkin ya sekedar mungkin beberapa teman-teman ada yang pernah lihat ini ditulis sama Om Ganteng, jadi akunnya namanya Om Ganteng. Jadi narsis juga ya Mas Untung. Enggak sih, tapi intinya sama. Dan terlepas dari semua itu, kisahnya keren-keren banget dan tetap masih ditunggu ya kisah Ardi dan Bang Pian. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, khususnya para pecinta penikmat horor dan lebih khususnya kepada subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan atau sekedar saling menyapa sih, bisa ditulis di kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan balas satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pokoknya kalau ada yang ngerasa, kok saya nggak dapat notifikasi ya? Pokoknya setiap jam 7 langsung klik aja deh. Nongol tuh nanti ada Ilo Extreme ya. Jadi itu teman-teman, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan untuk teman-teman dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Oh iya, lupa. Buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi bebas ya, kirim aja lewat WhatsApp, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena masih harus melalui proses penggarapan dulu ya, agar bisa lebih nikmat didengarkan oleh teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramai, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.